Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta anak-anakku yang senantiasa dicintai oleh Tuhan. Pada kesempatan minggu hari ini, kita berjumpa kembali dan semoga minggu ini menjadi ibadah online yang terakhir. Dan ke depan kita sudah mulai ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan atau dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Dan pada kesempatan hari ini saudara, kita bersama-sama akan belajar untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Yang tadi bacaannya sudah kita baca dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai yang ke-52. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang mengajak seorang anaknya pergi ke tepi danau. Kemudian bapak itu mengambil sebuah batu kecil, ia melemparkan batu itu ke dalam danau. Dan apa yang terjadi saudara? Danau yang airnya sangat tenang itu ketika dilempari batu kecil ternyata muncul gelombang di dalam air tersebut. Jadi menimbulkan beberapa gelombang di air tersebut. Kemudian bapak itu menjelaskan kepada anaknya bahwa ternyata batu yang ukurannya sangat kecil mampu menimbulkan gelombang bagi air tersebut. Dan demikian juga saudara, sama halnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil, melakukan sesuatu yang sederhana, maka di kemudian hari, sesuatu yang kecil dan sederhana itu pasti akan berdampak bagi kita maupun banyak orang. Kalau kita melakukan sesuatu yang kecil dan itu adalah baik, maka dampaknya adalah baik. Tetapi kita melakukan sesuatu yang besar, namun itu adalah sesuatu yang buruk, maka jangan ditanya, dampaknya juga akan buruk. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang diajarkan Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, namun itu adalah sesuatu yang baik, itu sama halnya dengan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Saudaraku yang terkasih, biji sesawi merupakan biji yang paling kecil di antara biji-bijian lainnya. Namun ketika ia bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur, maka jangan ditanya saudara. Ia dapat menjadi tanaman sayuran yang cukup tinggi. Bahkan dikatakan tadi di Alkitab bahwa burung-burung pun dapat bersangkar, bersarang di atasnya. Luar biasa saudaraku. Kemudian yang kedua adalah ragi. Kita tahu ragi adalah sesuatu yang kecil, hampir seperti debu. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam adonan yang cukup banyak, dikatakan di Alkitab tadi adalah 3 sukat. Perlu kita ketahui saudara bahwa 1 sukat itu 12 liter. 1 liter itu 0,83 kilogram. Berarti kalau 3 sukat itu artinya 36 liter sama dengan 30 kilogram. Bayangkan, 30 kilogram diberi ragi. Apa yang terjadi? Adonan tepung tersebut akan menjadi kamir, menjadi mengembang, sehingga adonan tersebut menjadi lebih besar. Ketika dibuat menjadi kue dan lain sebagainya, akan menghasilkan lebih banyak lagi. Saudaraku yang terkasih, kedua perumpamaan tersebut, biji sesawi dan ragi, digunakan Yesus untuk menggambarkan kerajaan surga. Bahwa pemberitaan kerajaan surga sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil. Mengapa dikatakan sesuatu yang kecil? Saudara, perlu kita ingat bahwa pemberitaan ini berasal atau dimulai dari sebuah perkampungan yang kecil di Galilea oleh Yesus. Yesus yang notabene bukan raja.
Ia hanya seorang anak tukang kayu. Ini secara manusiawi nggih, karena Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Pun awalnya murid-muridnya hanya 12 orang. Namun apa yang terjadi? Di kemudian hari pemberitaan itu semakin berkembang, bahkan berkembang dengan pesat hingga di kota-kota Galilea dan Yudea hingga Palestina dan sekitarnya. Tak hanya itu saja, saudara. Perkembangan tersebut, pemberitaan tersebut juga telah membawa dampak yang begitu luar biasa. Perubahan yang besar bagi banyak orang yang menerima ajaran tentang Yesus. Sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita merasa gamang untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Kita merasa bahwa kita ini siapa toh? Kita ini hanya bagian kecil dari dunia ini. Masa bisa sih memberi dampak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini seringkali membuat kendor iman kita. Namun melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi, mengajarkan kepada kita bahwa melalui hal-hal yang kecil, yang sederhana, ternyata kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Sesuatu yang kecil, yang tak terlihat ternyata bisa nyata, bahkan berdampak besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini pertama-tama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Yang pertama, ketika suami mau menolong meringankan pekerjaan rumah tangga, tentu istri akan sangat terbantu. Akan banyak senyuman yang ditebarkan oleh istri. Makanan pun mungkin akan lebih banyak dihidangkan di meja makan. Atau sebaliknya saudara, ketika istri dapat menggunakan uang dengan bijak, tentu itu akan meringankan beban suami. Syukur-syukur bisa ikut mencari tambahan untuk pendapatan keluarga. Pun juga anak-anak saudaraku yang terkasih, ketika anak tidak banyak menuntut kepada orang tua untuk selalu memenuhi keinginannya. Pah minta HP dong, teman-teman punya iPhone. Pah minta sepeda motor dong, teman-teman sudah pakai sepeda motor semua. Ketika itu bisa direm, maka itu akan meringankan beban orang tua. Terlebih dalam masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi ini. Kita tidak melulu harus melakukan sesuatu yang besar. Katakanlah nyanyi BLT pemerintah itu contohnya ya, supaya dapat meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Kita hanya perlu saling mendoakan. Atau mungkin kita bisa menyisihkan berkat Tuhan untuk mereka yang membutuhkan. Kita juga bisa ini mungkin loh, membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, membukakan bengkel misalnya. Atau mungkin kita bisa membeli jajanan yang mereka jual di media sosial. Bahkan saudara, dalam kehidupan beriman kita, ketika kita melihat ada saudara-saudari kita yang mungkin lama tidak beribadah, maka kita dapat mengingatkan mereka agar mereka kembali dekat dengan Tuhan melalui kehidupan persekutuan bersama. Saudaraku yang terkasih, mari melalui ibadah minggu ini kita bersama-sama membangun spiritualitas biji sesawi dan ragi yang memang tidak mudah terlihat namun nyata, yang memang kecil namun ternyata bisa memberikan dampak yang begitu luar biasa, dampak yang besar di dalam kehidupan penata layanan kita melalui rumah tangga, gereja, bahkan masyarakat sebagai visi menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan saudaraku, semua itu diawali dari sikap peduli. Kemauan kita untuk peduli kepada
orang lain. Kemauan kita untuk peduli kepada sesama, bahkan kemauan kita untuk peduli terhadap seluruh ciptaan. Supaya rahasia keselamatan yang menjangkau seluruh umat manusia di ujung bumi ini dapat direalisasikan. Amin, saudaraku yang terkasih. Saat hening bagi kita sekalian.